Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Cep. Jadi hari ini saya ingin mereview tanaman kacang panjang dari benih pertiwi. Dan benih ini sebenarnya sudah lama beredar di pasaran, sudah ada beberapa tahun yang lalu. Jadi karena ini pertama kali saya tanam kacang panjang jenis ini, maka saya akan mereview pertumbuhannya, dan sekarang ini sudah di umur 32 hari setelah tanam. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, itu adalah contoh kecil di sini, karena memang di belakang rumah ini saya memiliki lahan seluas 200 meter persegi. Ini saya khususkan untuk prototype gitu ya. Jadi saya menanam di sini. Kalau memang hasilnya bagus, nanti akan saya pindahkan ke tempat yang lebih luas di tempat yang lain gitu ya. Jadi segala sesuatu yang saya tanam di lahan ini, jika itu berhasil atau tingkat keberhasilannya itu sesuai target ataupun bisa mendekati target yang saya inginkan, maka akan saya tanam di tempat yang saya inginkan nantinya gitu ya. Baik, kita lihat sedikit ya. Dan ini sengaja saya buat satu baris untuk satu bedengannya, dan pertumbuhannya itu lumayan bagus ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Daunnya juga lebar. Ada beberapa yang sangat lebar menurut saya. Saya juga agak sedikit khawatir nantinya tanaman ini sulit untuk mengeluarkan buah. Tapi ya itu kita lihat nanti, karena ini umurnya masih 32 hari. Oke. Di sini ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok dari varietas yang lain. Contohnya kanton tapi ya, dari panah merah. Dari segi daun saya sudah bisa membedakan gitu ya. Kalau dia kanton tapi, dia cenderung bentuk daunnya seperti ini, agak melengkung ke bawah gitu ya. Contohnya begini, kebanyakan kanton tapi itu agak melengkung ke bawah begini. Sementara untuk pertiwi sendiri dia agak lebih cenderung ke arah datar. Kemudian untuk tunas airnya itu dia lebih sedikit. Tunas air lebih sedikit, bahkan ini baru satu tunas air ya. Dan kemudian untuk buahnya sendiri ya sobat tani sekalian, ini saya perhatikan calon buahnya ini akan muncul di setiap ketiak daun. Nah, ini calon bunga nanti. Di setiap ketiak daun dia akan muncul calon bunganya gitu ya. Tapi nanti kita lihat juga itu dia buahnya itu seberapa banyak gitu ya, ataukah hanya sekitar dua buah yang muncul untuk setiap tangkai buahnya. Kan ada beberapa juga yang saya lihat itu lebih dari dua, ada yang 3, 4, walaupun kebanyakan itu berpasangan 2-2. Ini yang satu baris saya tanam CMK. Nah, ini sudah kena busuk batang. Oke, di sini bisa kalian perhatikan ya, ini umur 32 hari setelah tanam melalui biji. Ya, dari segi pertumbuhan itu menurut saya hampir seragam ya. Tunasnya panjang,
Ini kalau menurut saya ini lebih bagus kita buatkan para-para gitu ya. Seperti tanaman pari. Jadi karena ini lanjarannya bekas buncis kemarin itu, jadi mau saya buat para-para ke atas ini, antar gini takutnya tidak kuat, takutnya roboh. Jadi saya biarkan seperti ini. Mungkin ini, nah ini akan membentuk buah yang ini. Ini akan membentuk buahnya. Nah seperti ini banyak. Di setiap ketiak daun itu memunculkan buah gitu guys ya. Oke, jadi di brosurnya itu ya, di kemasannya itu tertera di situ satu tanaman itu bisa menghasilkan 30 sampai 40 buah per tanaman dengan potensi hasil 1 kilo per tanaman. Dan ini tidak banyak emang. Ya kemungkinan satu baris ini tanaman ini itu hanya berisi 20 lubang tanam, dan rata-rata per lubang tanam itu ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1 gitu ya, tinggal 1 karena kemarin tuh mati kan. Tambah lagi ini lokasinya dia agak lembab, jadi rawan terserang jamur. Nah, sebenarnya sih saya cukup takjub gitu ya dengan pertumbuhannya itu, kok sudah sampai setinggi ini gitu ya, padahal masih di umur 32 hari. Dan sayangnya itu tunas airnya itu atau sulur airnya itu hampir tidak ada gitu, hanya 1-2 yang mengeluarkan sulur air, atau mungkin nanti mengeluarkan atau tidak saya juga nggak tahu, karena ini baru pertama kali saya tanam untuk varietas pertiwi. Kalau untuk varietas ini sendiri gitu ya, ini sangat menghemat pestisida, khususnya itu baik pemupukan ataupun pestisida yang berbentuk insektisida, fungisida sendiri itu sangat hemat karena jumlah daun yang dikeluarkan itu sangat sedikit. Yang pertama itu karena tunas airnya itu sedikit, kemudian jumlah daunnya itu juga sedikit, nggak terlalu rapat gitu, jadi agak jarang antara daun yang satu dengan yang lainnya itu cukup jarang, hampir 1 jengkal. Dan ditambah lagi ini karena memang sengaja saya perbanyak kalsiumnya ya, untuk mencoba juga bagaimana sih pertumbuhan kacang panjang jika terlalu banyak mengkonsumsi unsur kalsium. Jadi memang kalsium itu sungguh sangat penting gitu ya untuk memacu lajunya pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dan ini memang menurut saya sudah sesuai lah seperti apa yang saya harapkan gitu ya. Pertumbuhannya, sulurnya juga panjang, bakal bunganya juga banyak, kemungkinan serempak nantinya. Ini buahnya dari bawah sampai ke atas, dan nanti di atas itu kemungkinan makin banyak yang muncul gitu ya. Mungkin petikan ke 5 atau ke 6 adalah puncak dari panen KCP jenis seperti ini ya. Oke, bisa kalian lihat ini ya. Sulurnya panjang, batangnya juga lumayan besar, walaupun bijinya itu kecil. Itulah keuntungannya gitu ya, benihnya kecil, jadi kita bisa mendapatkan luasan lahan yang lumayan lebar gitu ya.
Hamanya juga sudah musnah, sudah hilang. Nah, ini bisa kalian lihat batangnya besar. Ini calon-calon buahnya. Di setiap tunas dia mengeluarkan calon buah, guys. Nah ini baru kelihatan dia tunas airnya satu-satu. Nah ini ada calon buahnya, dan bukan hanya 2 ini ya. Ini bisa kalian perhatikan ya. Nah ini bisa kalian perhatikan, ini 1, 2, 3, 4. Jadi bukan hanya mengeluarkan 2 tapi juga bisa 4 sepertinya. Nanti kita lihat yang ini. Dan ini pemupukan baru 1 kali, masih memakai pupuk andalan NPK Mutiara 16. Jadi belum masuk pupuk yang lain gitu ya. Jadi nanti mungkin setelah 2 kali petik baru akan saya tambahkan pemupukan. Nanti takutnya kalau sekarang saya kasih pemupukan akan berpengaruh pada bunga-bunga yang sudah ada. Jadi saya mulai dari hari ini sampai 10 hari ke depan akan fokus di penanganan hama pada bunga kacang panjang itu sendiri gitu ya. Sini cabai yang saya tanam kemarin juga ada beberapa sih yang segar, ada yang layu. Dan kemudian yang layu ini sepertinya akan mate gitu ya. Oke, mungkin ini dari saya gitu ya, sekedar berbagi pengalaman, dan semoga kalian terus mengikuti video-video dari saya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.